Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puasa bukan hanya soal memindahkan jam makan, tapi puasa adalah soal memindahkan, mengendalikan diri dari keinginan menjadi kesadaran. Ujian terberat bagi ibu-ibu ataupun kita sebagai seorang muslimah bukanlah di meja makan, melainkan di layar HP atau di layar gadget. Apa saja nafsu yang sering menjebak kita? Pertama, nafsu at-tafakhur, yaitu nafsu pamer. Kita sebagai muslimah, terkadang ketika kita memasak menu makanan yang mewah ataupun memakai baju muslimah ataupun khimar yang mewah, bahwa kita terkadang terbersit di hati kita untuk segera memotret dan mengupload di media sosial. Apa yang kita dapat dari semua itu? Bukankah itu tidak ada gunanya? Yang kita dapat, yang kita inginkan, hanya kita memuaskan ego di diri kita, bahwa kita ingin memperoleh like sebanyak-banyaknya. Marilah di bulan puasa ini kita sedikit menghindari atau berlatih menghindar dari sifat at-tafakhur, dari sifat pamer, bahwa kita tidak harus ditunjukkan kepada halayak umum. Ibadah kita cukup kita dan Allah yang tahu. Nafsu al-hasad atau nafsu iri dengki. Media sosial adalah sebuah etalase kehidupan di mana kehidupan manusia dapat terekam atau kita lihat langsung di media sosial. Terkadang kita melihat postingan orang lain, entah itu postingan suami yang romantis, entah itu postingan makanan yang enak, entah itu postingan pencapaian yang luar biasa, entah itu postingan anak yang menjadi juara. Tidak sadarkah kita bahwa terkadang postingan-postingan itu membuat hati kita kadang menjadi sesak? Ada sifat iri dan dengki yang terjalar di hati kita, sehingga kita menjadi kurang bersyukur. Kita hanya melihat nikmat orang lain, padahal di rumah kita nikmat yang diberikan oleh Allah begitu banyak dan begitu luar biasa. Disitulah sifat iri dengki melahirkan sifat kita yang tidak terkontrol, sifat kita yang ujub terhadap nikmat Allah, sifat kita yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Padahal Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa. Suami kita tidak bisa dibandingkan dengan suami orang lain, anak-anak kita tidak bisa dibandingkan dengan anak orang lain. Marilah kita bersyukur. Apa yang menjadi milik kita, itulah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Yang terakhir adalah nafsu al-ghibah, atau saya boleh menyebutnya dengan gosip digital. Dulu ketika kita mau berghibah, kita harus bertemu atau bertatap muka. Sekarang ghibah itu sangatlah mudah. Kita cukup masuk ke grup WA, kita cukup masuk di grup komentar, kita masuk ke komentarnya orang lain, maka disitulah ghibah akan terjadi. Maka di bulan puasa ini hendaklah kita menahan jempol kita untuk tidak berghibah atau tidak berkomentar di media sosial apapun. Solusi praktis di bulan Ramadan 1, marilah kita sharing sebelum sharing. Sebelum kita sharing ataupun upload di media sosial, tanyakan pada hati kita, apakah yang kita upload ini berguna atau tidak, atau hanya sekedar mengejar ego untuk mendapatkan follower sebanyak-banyaknya. Kedua, marilah kita batasi scroll HP, gantilah dengan sesuatu yang berguna, tadarus mungkin atau berzikir. Yang ketiga, marilah kita batasi untuk komentar negatif. Seandainya kita tidak bisa berkomentar baik, lebih baik kita diam. Hadirin yang berbahagia, marilah kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai diet medsos atau membatasi diri dari media sosial. Biarlah Allah yang tahu dengan apa yang kita lakukan. Ibadah kita itu cukup rahasia kita dengan Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jazakumullah khairul jazaa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.